Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanifillah rahimani wa rahmatullah. Jadi sekarang kita ngaji dulu. Jadi Al-Fakir di sini akan berbagi ada info menarik ya kan terkait dengan pemindahan fungsi Hagia Sophia atau lebih dikenal dengan Hagia Sophia. Itu bahasa Yunani yang artinya itu Church of the Holy Wisdom ya. Jadi gereja kebijaksanaan ya. Jadi Presiden Turki pada waktu lalu sekitar tanggal 10 kalau nggak salah 10 Juli ya kan, hari Jumat, itu secara resmi memindah fungsikan Hagia Sophia ini dari museum sekarang dipindah menjadi masjid ya kan. Baik, kita lihat dulu pidato dari Presiden Turki ya kan, Erdogan ya. Kita lihat dulu. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesi. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesi. Ayasofya'nın dirilişi Bedir'den Malazgirt'e, İbolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın öğrenci. Ayasofya'nın dirilişi Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi Alparslan'dan Fatih ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın direği. Ayasofya'nın dirilişi Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin yakınıdır. Ayasofya'nın dirilişi bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekun gönüllerdeki ve ayaklardaki prangalarınla kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden yükseliştir. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş emziyattır. Türkiye son dönemde attığı her adım artık zamanın ve mekanın nesnesinin öznesi olduğunu göstermiştir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprüdür. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla enzile ulaşana kadar devam edeceğiz. Nah, dari pidato tersebut jelas bahwa Presiden Turki Erdogan mengatakan bahwa inilah adalah kebangkitan dari Hagia Sophia ya kan. Memang awalnya awal berdiri ya kan, awal berdiri Hagia Sophia ini
di tahun 325 ya kan. 325 Masehi sampai akhirnya rusak, terbakar, renovasi sampai pada tahun sekitar 537 Masehi. Itu di Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Justian I ya kan. Itu Hagia Sophia yang seperti kita lihat sekarang. Memang awal fungsinya adalah sebagai tempat peribadatan oleh Kristen Ortodoks ya kan, sampai pada akhirnya Muhammad Al-Fatih ya kan, atau lebih dikenal dengan Sultan Mehmed II itu menaklukkan Konstantinopel, sehingga pada waktu itu yang awalnya dari fungsi gereja maka dialihkan sebagai fungsi masjid ya kan. Memang kalau kita lihat penaklukan Muslim ke negeri orang kafir dengan cara perang, maka apa yang didapat di dalam kota itu menjadi milik kaum muslimin ya kan. Itu yang disebut dengan ghanimah ya kan. Beda dengan fa'i. Kalau fa'i itu kan kaum muslimin datang ke menaklukkan kota tapi tanpa peperangan, seperti di Mekah pada waktu itu. Nah, yang saya kaget itu ketika Menteri Luar Negeri ya kan dari Turki ini menunjukkan bahwa Sultan Mehmed ini atau Sultan Muhammad Al-Fatih ini membeli tanah Hagia Sophia ya kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya meskipun tidak dibeli, itu pun menjadi milik kaum muslimin, terserah mau dijadikan apa itu terserah ya kan. Tapi yang aneh di sini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan kota tersebut, tapi membeli kembali Hagia Sophia ya kan. Ya ditunjukkan surat edarannya bahwa Hagia Sophia ini dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan diwakafkan untuk masjid ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ini jernih ya kan, jernih pemikirannya dan tajam juga ya kan. Muhammad Al-Fatih takut kalau suatu saat negeri ini dikuasai orang-orang atau penjajah dan mengklaim bahwa Hagia Sophia ini milik mereka ya kan. Nah, oleh sebab itulah Sultan Muhammad Al-Fatih ini membeli Hagia Sophia ini dengan uang miliknya sendiri, uang pribadinya sendiri, dan diwakafkan untuk masjid ya kan, sebagai bentuk penghargaan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi saya jelaskan sedikit mengenai penaklukan Konstantinopel, bahwa penaklukan Konstantinopel adalah sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup ya kan. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, kota manakah yang ditaklukkan duluan ya, lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma, maka Nabi menjawab kota Heraklius atau Konstantinopel. Maka Nabi di lain hadis menyebutkan tentang akan penaklukannya kota Konstantinopel ya kan. Nabi bersabda, la tuftahan al Konstantiniyah fanali mal amiruha wa mal jais dalikal jais ya. Jadi akan ditaklukkan oleh kamu kota Konstantinopel ya kan. Pemimpin pada waktu itu adalah pemimpin yang terbaik, dan pasukan pada waktu itu adalah pasukan yang terbaik juga ya kan. Jadi kaum muslimin ini berlomba-lomba menjadi orang yang dikabarkan oleh Nabi untuk menaklukkan kota tersebut ya kan, beribu-ribu tahun ya. Baik, lalu pada 1924 ketika kekhalifahan Turki Utsmani ini runtuh ya kan, dan direbut oleh Mustafa Kemal Atatürk ya, bapak Turki modern, yang kalau kita kenal itu bapak Turki modern ya kan. Ya. Lah setelah itu maka tahun 1934 itu Hagia Sophia dijadikan sebagai museum,
dan resminya tahun 1800-an 1984 atau 1985 UNESCO menetapkan bahwa Hagia Sophia ini adalah yaitu tadi museum, ya kan, museum peninggalan dunia. Ya, jadi itu sejarah dari Hagia Sophia sendiri. Dan yang menjadi gempar adalah ketika Paus Fransiskus ini kecewa dengan keputusan Erdogan tersebut, ya kan. Paus Fransiskus beliau ini pimpinan, ya, jenenge Paus, ya, Paus Fransiskus, jadi di Vatikan, ya, Yunani, yang pimpinan kaum Kristiani, yang itu kecewa dengan pemindah fungsian dari museum ke dalam masjid ini, ya kan. Nah, inilah adalah ketakutan negeri barat, karena kalau kita tahu, kalau kita meneliti kembali, ya kan, Hagia Sophia ini adalah pusat mercusuar peradaban Islam pada waktu itu. Jadi kembalinya Hagia Sophia difungsikan kembali seperti masjid, ya, maksudnya difungsikan kembali menjadi masjid, itu akan memantik semangat kaum muslimin untuk melihat sejarah kembali, ya kan. Siapa yang menaklukkan kota tersebut, ya kan, atas dasar apa dan kapan, di mana, ya kan. Siapa Muhammad Al-Fatih itu siapa, ya kan. Kalau kita lihat bahwa di sejarah itu Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu di umur 23 tahun. 23 tahun. Ya, kalau sekarang saya 27, tidak menaklukkan apa-apa kecuali harta mertua. Ya, jadi itu. Jadi 23 tahun sudah memimpin ratusan ribu pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, setelah ada keputusan ini, ya kan, keputusan memindah fungsikan dari museum kepada masjid, itu Erdogan banyak kecaman, ya kan, kecaman dari terutama Yunani dan Israel itu sendiri, ya kan, karena ini sangat menjijikkan kata mereka. Dan ini bagi kaum muslimin adalah kabar gembira, ya kan. Terlihat bahwa rakyat Turki itu senang ketika pertama kali mendengar azan, ya kan, azan di Hagia Sophia, ya, setelah sekian lama, ya, mulai tahun 1934 sampai 2020, sekitar 86 tahun, ya, 86 tahun, ya, 86 tahun, ya, yang jadi museum sekarang jadi masjid, ya kan. Itu tampak penduduk Turki ini senang dengan keputusan tersebut. Tapi kalau kita lihat negeri-negeri barat itu justru menolak, ya kan, menolak dan kecewa, ya kan. Nah, sebagai kaum muslimin kita harus berbangga juga, berbangga atas keputusan tersebut. Karena ketika kita melihat, ya kan, kalau kita melihat Hagia Sophia menjadi masjid kembali, itu tadi kaum muslimin akan lebih melihat sejarah, ya kan, melihat sejarah kekhalifahan Turki Utsmani, ya kan, bagaimana Hagia Sophia ini berdiri dan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, ya kan. Nah, ini akan memantik kebangkitan umat Islam, ya kan. Nah, pada waktu itu sejak runtuhnya Khalifah Turki Utsmani tahun 1924 itu kaum muslimin tidak ada lagi seorang khalifah yang melindungi mereka, ya kan, tidak ada khalifah yang melindungi mereka. Akhirnya mereka ini kata Ustadz Omar Mita itu seperti ayam tanpa induknya, ya kan, kocar kacir, ya kan. Jadi kita harus senang dengan keputusan ini dan menyambut baik, ya kan, menyambut baik keputusan tersebut. Begitu saja yang bisa saya bagikan informasinya, semoga bermanfaat. Ya kan. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.